Shalom. Salam semangat, Omah Sate Pak Deklamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema saat teduh saat ini berjudul Berkarya Bersama. Sabda Tuhan diambil dari kitab Filipi pada pasal yang kedua, di ayat yang kedua hingga 5. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati bacaan kita pada saat itu, apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus yang dikatakan kepada kita semua, tidak hanya untuk jemaat Filipi tentunya. Apakah ada yang terlalu sulit untuk dipahami? Saya yakin kita bisa menjawab. Dalam hal memahami, bisalah. Namun bagaimana dalam hal melakukan? Bisakah? Dalam hidup bersama di keluarga atau gereja manapun, selalu terdapat banyak perbedaan. Ya, perbedaan besar. Ketika jumlah anggotanya 5, berarti ada 5 gambaran karakter, 5 usia yang berbeda, latar belakang tingkat pendidikan, itu baru 5. Bagaimana jadinya kalau jumlahnya keluarga besar itu 1000? Bagaimana mungkin 1000 jemaat bisa menjadi sehati dan sepikir? Demikian pula ada yang rajin, yang telaten, namun ada yang lambat, tidak teratur cara kerjanya. Ada banyak perbedaan dalam sisi ini. Bagaimanakah mungkin jemaat memiliki pikiran yang sama? Demikian juga kalau mencermati ayat yang ketiga, kita harus menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menganggap mereka lebih utama, padahal manusiawi kita mencatat dari sisi pendidikan, kecakapan, kemampuan, IQ, dan lain sebagainya, mereka lebih rendah dari kita. Apakah Rasul Paulus mau meminta kita menipu diri sendiri dengan berpura-pura menjadi rendah hati? Demikian juga di ayat yang keempat, dikatakan, janganlah memperhatikan kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan orang lain. Hal ini bahkan tidak praktis. Bagaimana mungkin kita tidak memperhatikan kepentingan kita sendiri? Bukankah seringkali sudut pandang kita, pikiran, perasaan, dan kepentingan kita jauh melebihi segala sesuatunya? Ya, gambaran ayat-ayat tadi menuntun kita bagaimana hal-hal itu bertentangan dengan naluri manusiawi. Sama sekali tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Benar, kalau kita berpikir sebagaimana manusia berpikir, atau kita merasakan itu ada dalam diri pribadi, sudut pandang kita saja, kita akan kesulitan dan bahkan tidak bisa melakukan semuanya itu.
Untuk itulah, hal yang bisa memampukan kita sehati sepikir, sejiwa setujuan adalah dengan meneladan Kristus sebagaimana memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Bacaan kita, Filipi pada pasal yang kedua di ayat 5 mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ya, ini mengingatkan, menyadarkan kepada kita semua, biarlah setiap pengikut Kristus memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhan Yesus sanggup menyerahkan haknya dan taat dengan totalitas pada pimpinan Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib dan dianggap sebagai penjahat besar. Kematiannya tentu menuntun kita bagaimana Tuhan Yesus mengatasi semua kesukaran dengan sukacita. Dan tentunya hal ini menjadi teladan bagi semuanya. Dan bacaan kita juga menuntun kita memahami Rasul Paulus pun meneladan Kristus. Dalam karya pekabaran Injil, saat surat Filipi ini ditulis, ia terkurung dalam penjara. Tapi tidak kita lihat dalam suratnya ada duka cita, tetapi penuh dengan sukacita yang tidak tertandingi. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Kita sudah mendapat teladan iman. Kita sudah ada dalam panggilan untuk bersatu hati dalam hidup bersama. Mari kita meneliti diri kita. Mari kita haturkan diri kita dan kita berubah. Membuang ego kita, merendahkan hati kita, dan penuh penghormatan bagi orang lain. Sehingga dalam hidup bersama, kita bisa hidup sehati sepikir, sejiwa setujuan. Dan kemudian dalam hidup bersama, kita akan mampu dan dimampukan berkarya bersama. Dalam rangkaian 23 tahun GKJ Gumulan, satu ajakan bagi kita. Mari kita berkarya bersama. Berkarya bagi kebaikan dan kemajuan di hidup ini. Berkarya nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita memang ada dalam banyak pribadi, bahkan 1000 model pribadi. Tapi perbedaan bukanlah halangan. Perbedaan adalah kekayaan. Kekayaan talenta yang menuntun kita. Ketika kita menyanggupkan diri dalam hidup bersama, Tuhan akan memampukan kita. Untuk itu mari bersama. Ketika dalam terang tema berkarya bersama, kita mengawali dalam kesanggupan kita. Aku sanggup meneladan Kristus. Aku sanggup berkarya melalui setiap talenta yang diberikannya. Aku sanggup berkarya bersama dengan keluarga besar GKJ Gumulan hingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Soli Deo Gloria. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan bersama di antara 23 tahun di keluarga besar GKJ Gumulan ini. Mampukan kami selalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga dalam hidup bersama kami bisa menjalin kehidupan bersama dengan sehati sepikir, sejiwa dan setujuan. Dengan kami bisa saling memperhatikan, bahkan saling mendukung dalam karya pelayanan. Mampukan kami berkarya bersama bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami membuat-Mu tersenyum dalam kebersamaan dan pelayanan di dalam rangkaian syukur di 23 tahun GKJ Gumulan.
Engkaulah Sang Raja Gereja yang memimpin, menuntun dan memberkati kami menjadi gereja yang semakin maju dan gereja yang menjadi berkat bagi sekeliling kami. Hanya puji dan kemuliaan bagimu. Untuk itu kami haturkan seruan doa kami dan kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini, renungan Omah Sate Pak D. Klamut pada saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.